Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Peta konsepnya adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 beserta isi kandungan ayatnya. Membaca hadis Rasulullah SAW, isi dan kandungan hadisnya. Kemudian menjelaskan pengertian toleransi dan menghargai perbedaan, hikmah toleransi dan menghargai perbedaan, implementasi toleransi dan menghargai perbedaan. Lalu apakah maksud toleransi? Toleransi adalah sikap sabar yang bertolak ansur dan menerima atau menghormati pendapat, pikiran, dan kepercayaan orang lain. Adapun dalil tentang toleransi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian hadis tentang toleransi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadih la yada'ullahu rahmatah illa ala rahim. Qalu ya Rasulullah kulluna yarham. Qala laysa birahmati ahadikum sahibah yurhamun nasu kafah. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, Allah tidaklah meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang yang penyayang. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami menyayangi. Nabi SAW bersabda, sikap saling penyayang bukanlah di antara kalian menyayangi sahabat saja, tetapi ia menyayangi seluruh manusia. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin adalah orang di mana seluruh orang merasa aman bersamanya. Muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi hal buruk. Demi zat yang menguasai jiwaku, tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13 itu, isi kandungannya adalah Allah menciptakan manusia berbeda warna kulit, berbeda suku, dan perbedaan lainnya bukan untuk saling merendahkan, namun untuk saling mengenal dan menolong. Perbedaan adalah sunnatullah, sekaligus ujian untuk menguji kadar ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isi kandungan hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Allah tidak menyayangi hambanya yang tidak saling menyayangi sesama manusia atau ciptaan Allah lainnya. Islam mengajarkan kasih sayang atas sesama tanpa memandang ras, suku, bangsa, ataupun agama. Dan yang ketiga,
sikap toleransi melahirkan keadilan, kedamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian, pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris toleran yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut tathamu yang artinya tenggang rasa. Secara istilah, toleransi dapat diartikan saling menghormati, saling menghargai antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu jelas ya, bahwa toleransi itu adalah saling menghormati, saling menghargai antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian apa hikmah toleransi itu sebenarnya? Hikmah toleransi adalah menumbuhkan sikap saling menghormati antara sesama, menciptakan ketenangan dan keteraman dalam kehidupan bermasyarakat, menjauhkan satu kelompok merasa sombong atau lebih hebat dari kelompok lainnya, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, implementasi toleransi di sekolah dan di masyarakat. Di lingkungan sekolah, toleransi di sekolah bisa diimplementasikan dalam kegiatan diskusi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak merasa pendapat pribadi yang paling benar. Sementara di lingkungan masyarakat, toleransi di masyarakat bisa diimplementasikan dengan tidak berbuat gaduh ketika tetangga yang berbeda agama sedang beribadah. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun toleransi dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi melihat kenyataan adanya pluralitas agama. Kemudian pasal 25 Piagam Madinah menyebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka. Pasal 20 Piagam Madinah mengisyaratkan bahwa orang-orang musyrik atau kafir Madinah tidak dinyatakan sebagai musuh kaum muslimin. Dan yang terakhir, kebebasan beragama pada masa Nabi Muhammad SAW juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan dalam melakukan propaganda keagamaan. Adapun batasan toleransi dalam Islam. Yang pertama, tingkat akidah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Yang kedua, orang yang memusuhi Islam yaitu orang yang menyerangnya dan orang yang membantu menyerang orang Islam. Yang ketiga, tingkatan ibadahnya. Contohnya memberi salam. Makanya kita tidak bisa memberikan salam kepada orang yang beragama lain karena salam termasuk ibadah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari toleransi dan menghargai perbedaan ini, maka kita harus melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk famili kita, baik yang sama dengan agama maupun yang berbeda dengan agama kita. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada uji kompetensi. Di uji kompetensi ini ada 8 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jelaskan pengertian wakaf menurut istilah ilmu tajwid. Sebutkan masing-masing 5 contoh toleransi di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Sebutkan dan jelaskan 3 macam wakaf jaiz. Yang kelima, sebutkan 5 contoh pelaksanaan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Jelaskan akibat negatif tidak adanya sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Jelaskan apa yang maksud umat Islam bagikan satu tubuh. Dan yang ke-8, jelaskan bagaimana menerapkan toleransi kepada non-muslim. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 8 uji kompetensi. Maka hendaklah itu
kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita mengerjakan uji kompetensi ini bisa kita mengerti, bisa kita memahami bagaimana sebenarnya menghargai perbedaan dan kita bertoleransi kepada sesama manusia. Demikianlah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.